Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam channel kesayangan Anda yang membahas tentang selling, leadership, marketing, selling coaching, dan bagaimana caranya memanage tim supaya kinerjanya menjadi bagus. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya mengubah prospek atau lead menjadi pembeli. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Check this out! Michael, ya. ini angka penjualan aku bulan ini nih agak menurun ya? Coba aku lihat ya. Iya. Iya, ini kenapa menurun banyak tuh? Itu udah ada beberapa customer yang udah hot tapi nggak jadi beli, Pak. Itu kenapa ya? Kayaknya saya pernah dapat tips mengenai kasus seperti ini. Apa tuh Pak tipsnya? Sebetulnya di sana ada 11 tips sih. Jadi kamu sebaiknya nonton aja. Ada di channelnya Coach Antonius Arif. Oh iya, oke deh, Di nanti channel YouTube-nya. aku buka deh nanti di channel YouTube-nya. Ya, itu tipsnya bagus banget. Apalagi customer kamu udah hot kayak gini kan. Sayang banget kalau misalnya sampai kita miss penjualan. Ya Pak, oke. Welcome. Ya, kali ini saya tetap tidak sendiri, walaupun ini cuma suaranya saja. Saya bersama dengan Miss Mystery Voice, Miss Rika. Hai Miss Rika. Hai Coach. Yes, apa yang mau dibahas kali ini Miss Rika? Oke, kali ini aku mau coba bahas tentang mengubah lead menjadi pembeli. Maksudnya gini Coach, jadi kalau misalkan nih kita udah telepon orang atau kita sudah ketemu gitu, tapi kelihatannya udah hot nih, Udah hot. prospek nih. Tapi ternyata dia belum tentu beli kan. Nah, gimana tuh cara merubahnya yang udah hot itu untuk jadi langsung closing beli? Oke, nah ini pertanyaannya bagus nih. Bagaimana orang yang sudah hot biar bisa menjadi beli? Nah, saya akan membagikan tips 11 tips. Banyak banget ya 11 banyak ya. Nah, yang pertama adalah berempati dengan konsumen. Maksudnya berempati adalah apa? Biasanya yang kita pakai adalah kita melakukan rumusnya adalah simple. Empati plus sincerity plus persuasion. Empati berarti berempati sama orangnya, sincere berarti tulus, persuasion berarti mempengaruhi. Nah, biasanya kita bisa memakai teknik, misalnya contoh, Pak, saya dengar dari konsumen saya, kok ada ya yang orangnya beli mobil ini katanya dia punya problem mobil ini ya. Bapak pernah nggak ngalamin kondisi yang sama? Nah, biar dia curhat. Kalau kita di dunia training kita cuma nanya, Pak, selama ini ngalamin nggak Pak? Bapak ngundang para trainer dan hasilnya ternyata omset Bapak nggak naik. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh iya pernah tuh. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Nah, biarin dia curhat. Nah, pada saat dia curhat, kita menjadi empati sama dia. Oh gitu Pak, masa? Serius dan sebagainya. Jadi berempati. Jadi intinya sama dengan kayak gaining attention sih Miss Rika. Menarik perhatian. Yeah. Yang kedua, abis itu ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaannya adalah mengenai kalau kita pakai metode spin, ini adalah metode kita menanyakan situasi dan problemnya mereka apa. Jadi buat yang menonton videonya, silakan diklik link di bawah ini. Yeah. Ya, jadi menanyakan tentang problem-problem mereka. Yang ketiga adalah bawalah mereka ke dalam emosi yang tepat. Nah, kalau metode spin ini keren banget ini Rika. Jadi kalau sudah problem, kemudian kita tanya, kalau hal tersebut tetap terjadi pada hidup Anda, kira-kira dampaknya buat Anda apa? Implication. Dan abis itu keuntungannya apa kalau dia berubah? Itu yang ketiga adalah bawalah dia ke orang ke emosi yang tepat. Sehingga dia, iya bener juga ya kalau problem ini lama-lama gue nggak beres nih. Gitu loh Miss Rika. Jadi kalau dengan emosi yang tepat, maka dia akan jadi makin semangat. Jadi nah, bisa langsung decide ya? Bisa langsung decide gitu ya. Nah yang keempat, abis itu, nah ini yang paling penting. Sales biasa lupa. Bicarakan apa manfaat atau benefit produk itu, bukan membicarakan mengenai fitur produk tersebut. Kebanyakan orang cerita fitur. Sambil contoh fitur nih Miss Rika. Fitur, kalau nggak salah ini juga videonya sudah ada deh, nanti tinggal silakan klik di link video ini. Jadi fitur itu ngomongin tentang misalnya handphone, layarnya berapa, ukurannya berapa, memorinya berapa, itu fitur. Sedangkan yang dibahas bukan fitur.
Tapi yang dibahas adalah manfaatnya apa dari fitur itu. Jadi Layar gede, manfaatnya apa? ya, biar bisa lebih ngelihat jelas. Menurutnya lebih jelas, misalnya. Kan gitu ya. Nah, jadi artinya fitur itu apa? Misalkan kamera 48 mega. Sekarang kamera udah 48 mega kan? Iya. Kamera 48 mega handphone. Jadi apa benefitnya? Kalau selfie cakep, misalnya ya. Contoh kita kan ya, atau kamera deh. Contoh kita kamera kita ya. Kamera kita mirrorless. Keuntungannya apa kamera mirrorless? Di ruangan yang gelap, nggak begitu bercahaya, gambarnya tetap tajam. Ya betul ya? Jadi ada kelebihan-kelebihan produk itu yang disebut namanya benefit. Dan kita menjual benefit, bukan menjual fitur. Jadi misalkan jual kamera, kita ngomong, Pak, kameranya mirrorless loh, Pak. Zaman sekarang mirrorless. Ya terus kenapa? Iya. Ya pokoknya mirrorless. Aduh. Itu tidak menjawab benefitnya apa. Oke, betul. Ya. Nah, yang kelima adalah jual sesuai nilainya. Maksudnya adalah ketika orang tersebut butuhnya apa, kita jual benefitnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya, tapi by the way saya lupa ngomong tadi. Ini semua ada di buku saya yang Persuasive Selling Magic ya. Jadi kalau Anda mau beli bukunya ada. Dan ini ada di halaman 194. Ya, berikutnya. Jadi jual sesuai dengan nilai kebutuhannya dia. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Keenam adalah bangun kredibilitas. Kenapa kita keren banget? Produk kita kenapa keren? Mungkin udah berapa tahun. Prestasi kita apa? Berhasil membawa apa? Itu bangun kredibilitas. Orang membeli kredibilitas. Gitu ya. Nah, yang ketujuh, berikan penawaran yang sulit ditolak. Biasanya ada penawaran dengan biasanya memberikan bonus-bonus tertentu. Kebanyakan sales suka melakukan kesalahan, Miss Rika. Apa? Dia jualan bonus di awal, saat presentasi di awal baru mulai bilang udah ada bonus, udah ada diskon. Itu kesalahan. Oh, justru sebenarnya jadi kuncian akhir ya? Kuncian akhir setelah presentasi. Nah, ke-8 baru bikin kekuatan jaminan. Garansinya apa? Kalau misalkan barang Anda nggak ada garansi, ya sudah, nggak usah bilang aja nggak ada garansi. Tapi apapun gitu ya, tapi kita lihatin bukti-bukti kredibilitas. Misalkan kayak kita contoh training, kita tunjukkan bukti-bukti yang ikut training kita, omsetnya naiknya berapa. Gitu ya, atau kinerjanya berubah apa-apa. Nah, yang ke-9, lakukan teknik melakukan handling objection. Temukan, biasanya handling objection adalah keberatan-keberatan mereka apa, keberatan itu kita kumpulkan, kita bikin skripnya. Untuk mengatasi keberatan, kalau nggak salah saya ada 4 video, nanti silakan bisa, iya tinggal nonton aja linknya di bawah ini, gitu ya. Nah, yang ke-10, bangun situasi mendesak bahwa ini hanya penawaran terbatas. Gitu ya, jadi mereka jadi penasaran gitu ya, atau diskon terbatas sampai tanggal, jadi penasaran. Ya, kemudian yang terakhir Mistika, repeat, lakukan follow up. Karena menurut penelitian 5 kali kita follow up orang yang sama, kemungkinan closing masih 60%. 5 kali 60? 5 kali orang yang sama. Orang yang sama baru 60%? Masih bisa 60%. Asik dong? Berarti ada kemungkinan closing dong? Kebanyakan sales sudah menyerah saat di awal. Iya, jadi kalau udah ditolak, Sudah deh pulang deh. Iya. Ya nggak? Nah, jadi itulah 11 itu. Ini 11 ini kita harus ikutin semua atau bisa salah satu nih, Coach? Ya harus semua dari urutan gitu loh. Jadi kalau mama metodenya dicampur dengan metode spin, di sana ada metode bagaimana presentasinya, ada bagaimana handling objectionnya, bagaimana bagian teknik closingnya, sampai bagaimana melakukan follow up. Lengkap ya? Lengkap sih. Tinggal nanti potongan-potongannya ada di beberapa video-video lain. Walaupun kemarin ada yang lucu loh, ada yang ngomong, video-video yang dikasih Coach Arif katanya masih banyak rahasia, tidak dibuka semua. Saya bilang udah nonton semua belum videonya? Nonton dulu sebelum Anda bilang mengatakan saya masih banyak merahasiakan sesuatu. Kalau baru nonton satu ya wajar. Jadi mesti nonton beberapa video, karena kan kalau saya semua ngomong ini bisa berhari-hari, durasinya panjang. Makanya kenapa gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. So, buat teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Dan kalau perlu, Anda kasih tahu kepada atasan Anda untuk menonton video ini untuk membantu meningkatkan penjualan Anda. Dan jangan ragu-ragu bisa kontak kami
untuk bisa membantu perusahaan Anda untuk meningkatkan penjualan perusahaan Anda dengan sangat luar biasa. Akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Miss Rika mengucapkan banyak terima kasih. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye. Bye.